Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Fans Indonesia tak bisa dibandingkan. Calvin Verdong ungkap perasaannya tiap kali merasakan atmosfer gila GBK. Meski belum jelas bisa dinaturalisasi atau tidak, Ryan Flamingo terus umbar kode gabung skuad Garuda. Semakin dekat gabung skuad Garuda, PSSI gerak cepat rayu wonderkid Ajax Amsterdam. 2 laga 2 gol oleh Romeni bongkar pengaruh besar Patrick Kluivert saat jalani debut di timnas Indonesia. Aksi Ragnar Oratmangun tuai pujian saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, momen Hari Raya Idul Fitri masih sangat terasa bagi umat muslim di seluruh dunia. Di momen ini banyak orang memanfaatkannya dengan hal-hal yang selalu positif, tak terkecuali pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar kedapatan memberikan bantuan sumbangan untuk anak-anak di Gaza pada perayaan Idul Fitri tahun ini. Ragnar Oratmangun berkolaborasi dengan organisasi Nirlaba Al-Qirah yang dikenal aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah Palestina dan Uganda. Meski tidak hadir langsung di Gaza, bantuan yang ia berikan tetap membawa kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak yang menerima. Momen kegembiraan anak-anak Gaza yang merayakan Idul Fitri ini terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh Ragnar melalui media sosialnya. Sontak, unggahan video ini pun mendapatkan respon positif dari banyak orang di Instagram. Lebih dari 88.000 orang memberikan like dan hampir 4.000 komentar menghiasi postingan tersebut. Banyak pengguna Instagram yang memuji langkah Ragnar yang telah membantu memberikan keceriaan pada anak-anak yang terpinggirkan oleh konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Sebagaimana yang diketahui, skuad Garuda belum lama ini menjamu Bahrain di SUGBK, dihadiri oleh ribuan supporter. Timnas Indonesia mampu membekuk Bahrain dengan gol tunggal yang tercipta dari kerjasama antara Tom Haya dan Marcelino Ferdinand, yang kemudian sukses dieksekusi oleh Romeni. SUGBK yang riuh dengan sorakan semangat dari supporter timnas Indonesia mampu membawa semangat tersendiri untuk para pemain yang bertarung di lapangan. Calvin Verdong mengungkapkan, bermain di SUGBK bersama timnas Indonesia selalu menjadi momen spesial untuk dirinya. Melalui video tayangan di kanal YouTube Football Premier, bek timnas Indonesia itu menceritakan pengalamannya tiap kali berlaga di SUGBK. Dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda berhasil menang atas Bahrain dengan skor 1-0. Hasil tersebut membawa timnas Indonesia menempati posisi keempat dalam klasemen sementara grup C dengan total perolehan 9 poin. Selain kerjasama ciamik antara pemain dan pelatih, Calvin Verdong menyebut bahwa kemenangan ini juga tak lepas dari peran supporter yang hadir mendukung langsung. Pemain berusia 27 tahun itu juga mengatakan bahwa atmosfer di SUGBK tak bisa digambarkan. Menurutnya, untuk mereka yang penasaran harus menyaksikan secara langsung. Dukungan penuh dari para penggemar yang sangat mencintai sepak bola Indonesia membuatnya terasa semakin menakjubkan. Ya, itu sangat istimewa. Kita benar-benar bermain untuk sesuatu yang kita masih berpartisipasi. Para penggemar di sana, saya tidak bisa benar-benar mengatakan betapa gila itu. Saya pikir Anda harus mengalaminya sendiri. Kami mendapatkan begitu banyak energi dari para penggemar. Saya pikir kami bisa terus bermimpi ke Piala Dunia, ungkap Calvin Verdong. Ia juga menambahkan bahwa antusias penggemar sangat bisa dirasakan. Mereka bahkan rela hadir lebih cepat dari tribun. Tak berhenti sampai di sana, hal ini terjadi saat pemain baru datang ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Hampir setengah kursi sudah terisi para supporter.
Sebagaimana yang diketahui, Ryan Flamingo merupakan salah satu pemain top di Eredivisie yang memiliki darah keturunan Indonesia. Bek milik PSV Eindhoven itu diketahui memiliki darah keturunan usai media Belanda Football Primer menyebut dirinya berpotensi membela tim Garuda di kancah internasional. Sontak unggahan ini kemudian ditanggapi oleh Ryan Flamingo dengan menyematkan bendera merah putih atau bendera Indonesia di kolom komentar. Dari komentar tersebut, banyak yang meyakini jika bek jebolan Almere City ini tertarik untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Selang beberapa waktu, Ryan Flamingo kini kembali membuat heboh pencinta sepak bola tanah air usai dirinya mengirim kode tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Dilansir dari akun Instagram Transfer Liga 1, Ryan Flamingo mengirim kode keras lewat unggahannya via fitur Instagram Story. Lewat fitur di media sosial Instagram itu, Flamingo mengunggah postingan oleh Romeni yang tengah melambaikan tangan ke arah pendukung timnas Indonesia. Postingan tersebut merupakan postingan terbaru oleh Romeni saat mencatatkan debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno kala timnas Indonesia menjamu Bahrain. Tak ayal unggahan Flamingo yang merepost postingan oleh Romeni ini diyakini sebagai kode keras bahwa dirinya tertarik untuk berseragam merah putih. Meski begitu, unggahan Ryan Flamingo ini juga dianggap sebagai dukungan moral kepada Ole Romeni yang pernah menjadi rekan setimnya. Baik Ryan Flamingo maupun Ole Romeni tercatat pernah menjadi rekan setim pada musim 2023-2024 lalu saat keduanya membela FC Utrecht. Terlepas dari kode keras itu, pendukung timnas Indonesia harus menerima fakta tak mengenakan soal Ryan Flamingo. Pasalnya, potensi dirinya membela tim Garuda dalam waktu dekat ini terbilang masih tipis. Alasan pertama mengapa kecil kemungkinan dirinya membela timnas Indonesia adalah mengenai silsilah keluarganya, di mana diketahui darah Indonesia di tubuhnya berasal dari kakek buyutnya. Karena berasal dari kakek buyutnya, maka Ryan Flamingo dalam generasi keempat. Kasus ini sama dengan Mauresmo Hinoke yang sulit dinaturalisasi karena darah keturunan didapat dari buyutnya. Namun hal ini juga hanya sebatas spekulasi dan belum secara resmi diungkapkan Ryan Flamingo ke publik. Baru-baru ini penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mengungkapkan rasa senangnya karena dirinya berkesempatan dilatih oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ya, Kluivert merupakan suksesor Sintayong. Juru taktik asal Belanda itu memulai debut bersama Ole Romeni di timnas Indonesia saat meladeni Australia di Sydney. Sayang debut mereka berujung pahit karena tim Garuda dibantai 1-5 oleh Australia. Namun usai kekalahan itu, mereka berhasil bangkit dengan mengalahkan Bahrain 1-0 di SUGBK. Dalam laga itu, Romeni pun menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia. Artinya, Romeni langsung gacor bersama timnas Indonesia. 2 gol dibukukannya dalam 2 laga awal bersama timnas Indonesia. Adaptasi cepat itu ternyata tak luput dari sosok Patrick Kluivert. Melihat hal itu, Romeni mengungkapkan Kluivert adalah sosok yang berbeda dari pelatih yang lain. Legenda sepak bola Belanda itu dianggap tahu persis apa yang dibutuhkan sebagai seorang striker. Memang sangat pantas kalau Kluivert paham kebutuhan Romeni. Pasalnya, dia merupakan mantan striker tajam semasa masih menjadi pemain. Sebelum periode pertandingan internasional ini, kami beberapa kali berbicara melalui telepon dan berkomunikasi lewat WhatsApp. Dia menjelaskan bagaimana dia melihat saya sebagai pemain dan apa peran saya dalam tim nasional Indonesia. Patrick berbeda dengan banyak pelatih lainnya. Dia benar-benar memahami bagaimana menangani pemain tertentu. Dia tahu persis kebebasan apa yang saya butuhkan sebagai seorang penyerang dan memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola. Saya menghormati karirnya dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja dengannya, ungkap Romeni. Striker timnas Indonesia Ole Romeni sabet penghargaan gol terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dari AFC. Ya, Konfederasi Sepak Bola Asia menetapkan gol Romeni ke gawang Bahrain sebagai gol terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026, tepatnya untuk laga ke-7 dan ke-8 putaran ketiga. Dalam 2 pertandingan tersebut, Ole Romeni menjadi andalan timnas Indonesia sekaligus mencetak 2 gol. Menurut laman resmi AFC, Ole Romeni mendapatkan suara hingga 76% dalam voting gol terbaik. Striker itu mengalahkan nama-nama beken seperti striker Inter Milan dari Iran, Mehdi Taremi, kemudian bintang Korea Selatan yang bermain untuk Wolves, hingga Dachi Kama dari Jepang. Kehadiran Ole Romeni di skuad timnas Indonesia memang berdampak signifikan terhadap lini serang tim. Ole Romeni menjadi kepingan yang selama ini dicari sejak timnas Indonesia masih ditukangi Sintayong.
Skuad Garuda juga semakin lengkap dengan hadirnya Joey Pelupesi di lini tengah permainan. Kedua pemain ini menjadi tumpuan baru bagi pasukan merah putih menuju ke pentas tertinggi Piala Dunia. Meski begitu, tugas berat kini dibebankan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang kehadirannya diharapkan mampu merubah permainan yang jauh lebih baik dari pelatih sebelumnya yakni Sintayong. PSSI ternyata semakin serius dalam upaya menambah kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia dengan mengincar pemain keturunan Belanda Tristan Geuser. Ya, bek berusia 20 tahun yang saat ini terikat kontrak dengan Ajax Amsterdam dan tengah menjalani masa peminjaman di PSV Zwolle tersebut menjadi target utama naturalisasi. Kabar ini diungkapkan oleh media Belanda Football Primer yang menyebut PSSI telah menghubungi pemain bertahan muda tersebut untuk bergabung dengan skuad Garuda. Tristan Geuser sebenarnya sudah masuk radar PSSI sejak kepemimpinan Muhammad Iriawan, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga saat ini. Kini sinyal ketertarikan terhadap pemain serba bisa ini semakin kuat, terutama setelah ia kembali dari cedera panjang yang sempat menghambat proses pendekatan. Pada Agustus 2024, Tristan Geuser dikabarkan telah menerima komunikasi dari PSSI. Sayangnya, negosiasi tersebut sempat terhenti karena sang pemain mengalami cedera lutut serius yang memaksanya absen dari Agustus 2024 hingga Februari 2025. Kini kondisi Geuser mulai membaik. Dalam sebulan terakhir, ia sudah kembali berlatih bersama PSV Zwolle dan berpeluang besar untuk segera tampil di pertandingan resmi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia dapat menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia, terutama di lini belakang yang membutuhkan regenerasi pemain berkualitas. Dengan kemampuan bermain sebagai fullback kanan maupun back tengah, Tristan Geuser memiliki fleksibilitas taktik yang dapat membantu timnas Indonesia. Ia diprediksi bisa menjadi pelapis ideal bagi Kevin Dix di posisi back kanan atau berkontribusi dalam skema 3 back tengah yang kerap digunakan pelatih. Kehadiran pemain muda ini diharapkan dapat memberikan tambahan energi dan pengalaman berharga di level internasional. Tak hanya lewat PSSI saja, bujukan juga sudah sering dilakukan Eliano Reinders yang merupakan rekan setimnya di PSV Zwolle. Mulai dari ajakannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, hingga yang terbaru Eliano kedapatan memberikan sepatu bertuliskan Geuser dan bendera Indonesia hingga Belanda.